Terang banget kayak. Nah. Apakah saya perlu bersih muka dulu ya? Eh, Itu bosan dari luar kota. Halo, halo. Yuk on cam yuk teman-teman yuk. Rizky, Deva, kasih ya. Ah, ayo Rizky, on cam, on cam. Ini enggak aku mulai loh kalau on cam. Halo. Ayo guys, on cam guys. Enggak ada yang on cam. Halo, halo, halo. Suaraku terdengar nggak? Halo Deva. Ini apa ya? Nggak ada suaranya. Halo guys. Halo, halo, halo guys. Ada orangnya nggak nih? Halo, halo guys. Halo, Mister. Nah, aku kira tadi headsetku rusak guys. Kenapa nih pada nggak on cam? On cam yuk. Nggak dimulai nih. Nanti waktu kalian habis ya. On cam, on cam. Rizky, Rizky, Dimas, Kazia. Nah, gitu dong. Dia ada di rumah Nanas tuh. Kok wajahmu beda Ki? Kenapa Ki? Kamu pulang sekolah ya?
Baru bangun tidur. Nah, berarti nggak sekolah? Sekolah. Oh, sekolah. Wih, terang banget. Kalau Deva pulang sekolah, Ya, minggu-minggu kemarin wah. libur soalnya. Oh, ah, kemarin libur. Hari apa kemarin? Rabu. Kok bisa libur? Hari apa tuh? Di sini libur. Kenapa kok libur? Ada acara apa tuh? Ada acara keagamaan. Agama. Loh, maksudnya gimana? Oh, ini ya, acara ini ya, acara apa kemarin tuh? Maulid Nabi ya? Kemarin tuh pagar besi kalau di Bali. Hah? Ada acara pokoknya yang di sini aja ngerayain. Oh, kamu di mana sih? Di Bali. Ya, Apa tuh? Coba dong, aku pengen tahu, ceritain lah. di itu tuh kayak acara eh, buat orang-orang Hindu gitu. Hmm? Biasanya setelah hari Saraswati, hari ilmu pengetahuan. Hmm? Nah, jadi di acaranya itu tuh kayak kita itu pagar besi itu maksudnya pagar besi. Maksudnya mengunci diri dari hal-hal yang buruk. Oke. Itu kegiatannya ngapain aja tuh? Sembahyang, habis itu apa ya itu makan bareng keluarga. Oh. Setelah itu aja sih. Tapi katanya lagi banjir kemarin ya di Oh berita-berita. ya banjir ada ada berita eh, apa nih itu ada berita duka juga ada. Iya. Kamu gimana rumahmu? Oh ini jauh dari tempat banjir Oh, rumah banjirnya saya. di daerah mana? Di daerah selatan ya? Enggak, saya di daerah timur. Oh, kamu di Banjirnya daerah itu di pusat. yang banjirnya di pusat. Agak 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 naikkan tempat rumahnya. agak ke selatan ya. Ya, Kalau di tengah itu bukannya oh, pusat itu di selatan ya emang ya, pusatnya Bali itu ya. pusatnya Bali enggak sih di agak ya di selatan tapi saya Iya, di Denpasar ya di pusatnya. pasar kan. Oke. Kalau gitu kita mulai aja, kita udah mundur 17 menit aja ini. Wait, sorry. Lah, belum buka kelasnya. Aku barusan banget turun dari mobil, guys. Dari luar kota. Ya, biar rapi. Hari ini kelas kita bakal belajar apa ada yang tahu nggak? Hari ini belajar apa? Ah, diam semua. Nah, kok kemarin banyak oh hari ending. Agastan masuk. Agastan ini kemana ya dia? Kok nggak pernah masuk ya? Jaden juga pindah, udah banyak pindah ini. Hari ini tanggal 11 ya, berarti kita membuat fitur musik dan efek suara. Oke. Oke, jadi hari ini kita masuk ke modul baru, yaitu pembuatan musik dan efek suara. Nah, coba kita kembali lagi ke beberapa pertemuan yang sebelumnya ya. Dari awal sampai kemarin itu kita udah belajar 3 modul. Jadi udah belajar 3 materi, materi besar lah ibaratnya. Yang pertama, coba deh, ada yang ingat nggak? Coba dari Rizky, kamu ingat nggak Ki? Di materi waktu pertama kali kita ketemu, kita belajar tentang apa materinya? Kan sekarang musik nih, modul 4 musik nih. Di modul 1 ingat nggak kita belajar apa? sabar Kak. Hah? Karakter Kak. Bentar, dari Rizky. Oh oke. Maaf Kak. Aman aja, nggak usah maaf lah. Oh, Nggak usah maaf, santai aja. Apa, ingat nggak? buat apa ya? Oh, Naskah video, naskah video itu berarti apa? Kan sekarang kan kita bikin musik. Berarti kalau naskah video itu apa? video. Alah video kan. Tak pentung kau kalau di sini tak pentung ngetung gitu kamu Ki. Jadi yang pertama itu kita kemarin belajar membuat teks ya, membuat teks. Jadi
naskah ya. Naskah itu kan banyak teks ya, bukan video. Naskah video itu beda Ki, sama video gitu loh. Jadi karena membuat naskah video itu kita berarti membuat teks gitu. Terus yang modul kedua, ada yang inget nggak modul kedua? Deva deh, boleh deh, Deva deh. Ingat nggak kemarin? Modul kedua Mm-mm. yang kemarin Kan modul itu satu Kak, membuat teks, yang kedua berarti ngapain tuh? Ingat nggak? yang kedua itu bikin yang kayak backgroundnya, tempat latar gamenya, Iya, berarti apa? Belajarnya apa berarti? Ingat nggak? Belajar apa tuh kita? apa namanya, background image generator, Nah, pakai pakai apa? Ingat pakai apa? Fusion Brain. kayak Fusion Brain. Loh, Fusion Brain bukan modul 2. eh eh pakai 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 apa ya? ChatGPT. Apa Jonathan? ChatGPT. Oh iya, iya pakai ChatGPT. Ya, tapi yang dibikin apa? HTML. Oh iya, HTML. Nah, HTML sama CSS, ya kan? Ingat-ingat. Nah, itu di modul 2. Kalau modul 3 berarti modul 3 apa kemarin? Masih kemarin loh. Mister, saya juga mau nanya nih Mister. Ya, Eh, apa tuh? Tadi saya kan baru masuk web Algo Novanya, terus Hmm. dibilang ada Algo Coin gitu ya Mister ya. Ya, kamu udah Ini berapa algo koin? beneran beneran 200 Robux gitu. Iya, nanti itu bisa ditukerin. Kamu udah berapa koinmu, Deva? Dulu udah 100 deh, nggak tahu saya. Tapi Oke, nol lagi. Hore. oke, lanjut ya. Jadi yang kemarin yang ketiga itu kita belajar pembuatan gambar pakai Fusion Brain. Nah, hari ini kita masuk ke modul 4 yaitu pembuatan musik dan efek suara. Hari ini tuh nggak susah, guys. Gampang. Musik ini paling gampang. Nah, menurut kalian apakah yang mungkin untuk menghasilkan suara? Wah, aku lewatin aja. Oke, aku langsung potong aja lah. Sini aja lah. Jaringan saraf teks dan grafik membantu semua orang. Jaringan saraf teks akan berguna untuk segini banyak. Oh, sorry, sorry. Bukan ini, bukan ini. Nah, gini deh. Hari ini di kelas kita bakal pelajari bagaimana dan mengapa model untuk menghasilkan suara berbeda dari model untuk menghasilkan jenis informasi lainnya. Kedua, pelajari cara menghasilkan suara dari perintah teks menggunakan jaringan saraf. Yang ketiga adalah pelajari cara menggunakan jaringan saraf yang menghasilkan suara berdasarkan gambar dan temukan cara kerjanya. Lalu, bagaimana dan mengapa? Nah, pembuatan suara sulit dan tidak banyak diminati. Di sini ada yang pernah pakai ChatGPT sebelum di kelas ini? Coba kasih jempol. Kayak jempol. Yang udah pernah pakai ChatGPT sebelum di kelas ini. Jonathan udah jempol. Yang lain mungkin. Nah, Rizky kasih jempol. Oke lah, aku anggap kemarin waktu pertama kali kelas aku juga ingat aku udah tanya. Guys, sudah pada kenal ChatGPT? Udah mas, udah pernah pakai. Tapi ada nggak di kelas ini yang udah pakai musik buat buat apa? Generate musik pakai AI? Nah, belum ya, belum ya. Nah, jadi terbukti ya, pembuatan suara itu tidak banyak diminati. Gitu. Karena apa? Bentar, tak tutup lagi. Nah, karena sebenarnya segmen dari AI ini itu terbatas. Kalau ChatGPT itu bisa dipakai buat siapa aja, terus untuk apa aja, ya istilahnya gitulah ya. Sebenarnya nggak untuk apa aja juga, tapi istilahnya dia tuh luas banget eh, yang bisa kita dapatin gitu kan. Tapi kalau musik ya udah, kita cuma bisa bikin musik. Kenapa Deva? Pencet ya? Enggak Mister, saya soalnya tadi mau nurunin jempolnya, habis itu nggak tahu caranya. Oh, ya, itu dibiarin aja nanti dia habis sendiri. Terus, nah inilah mengapa satu alasan mengapa dia itu perkembangannya lambat gitu ya. Karena dia sulit dan tidak banyak diminati. Gitu.
Nah, tapi suara itu sangat diperlukan. Untuk apa? Untuk game ya, salah satunya. Karena kita bikin game ya. Ketika pembuatan game, film, mungkin sinematik, selalu ada musiknya. Kalau nggak ada musiknya, garing, guys. Ya kan? Garing lah. Kurang lah. Makanya itulah kenapa kita perlu musik. Nah, sekarang udah ada teknologi AI untuk bisa bikin musik. Nah, walaupun belum banyak diminati, coba kita menjadi orang-orang yang menggunakan lah di situ ya. Di sini ada Minecraft, ada suara apa ya? Banyak lah game-game yang menggunakan dari selalu semua game pasti pakai musik. Nah, selanjutnya seperti apa suaranya? Untuk memudahkan kita mengelompokkan audio ke dalam tiga kategori, nanti perlu diingat nih. Kalian harus ingat karena ini bakal yang kita bakal pelajarin. Yang pertama adalah musik, yang kedua efek suara, yang ketiga ucapan. Bedanya apa sih? Bedanya apa sih? Nah, bedanya adalah kalau musik kan kita AI-nya bisa mengeluarkan suara gitulah ya. Nah, suaranya itu bisa berupa musik. Yang pertama musik ya udah sewajarnya musik aja. Jadi AI-nya bisa bikin musik itulah intinya. Ada suara gitar, suara drum dan lain sebagainya. Yang kedua ada efek suara. Nah, efek suara ini apa ya? Efek suara yang buatan gitu. Contohnya kayak suara ketukan pintu, suara eh, gemercik air gitu. Nah, itu efek suara. Kalau ucapan berarti orang ngomong gitu ya. Orang ngomong. Ini yang bakal kita pelajarin. Hari ini kita belajar musik dulu. Gitu. Nih, untuk saat ini kita hanya akan membahas pembuatan musiknya aja. Gitu guys. Nah, kalau kalian ingat kemarin, eh, yang teks itu ada tiga ya. Ada dataset, data training, sama prediction. Terus yang Del Itri juga gitu, cuma tiga. Nah, di musik itu ada seperti ini guys, lumayan kompleks ya. Tapi aku nggak bakal menjelaskan secara detail. Intinya nanti kalian bisa baca-baca aja ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu apa kesulitan dalam menghasilkan suara? Nah, suara itu lebih sulit untuk dibuat karena terlepas dari seberapa tajam pendengaran dan kepekaan ritme kita dengan cepat bisa menyadari ketidakteraturan dan tidak kesesuaian dalam melodi. Maksudnya adalah manusia itu lebih peka terhadap musik yang tidak teratur daripada gambar yang jelek gitu ya. Gambar yang nggak pas itu lebih susah, otak kita itu lebih cepat menangkap musik yang tidak teratur. Intinya gitu. Jadi disitulah letak susahnya membuat musik. Oleh karena itu, standar minimalnya menjadi lebih tinggi. Kalau gambar terlihat cukup bagus di mata kita, maka standar untuk suara lebih tinggi karena kepekaan khusus dalam persepsi pendengaran kita. Tadi yang aku jelasin. Nah, ini ada stable audio. Nah, ini yang bakal kita pakai nanti ya. Namanya ada stable audio. Nah, ini aku coba jelasin. Nah, oke. Ini ada cara-cara. Nah, oke, kalau gitu aku bakal contohin ke kalian cara membuat musik di dalam stable audio. Nah, di situ nggak diajarin ya. Oh, ada di sini. Oke, oke, oke. Kalau gitu aku bakal masuk dulu ke dalam stable audionya, terus aku bakal ajarin gimana caranya. Nah, aku kan ini udah register ya teman-teman ya. Jadi nanti kalian kalian coba ikutin ini ya. Kalian masuk ke stable audio. Setelah masuk ke stable audio itu,
Setelah masuk ke Stable Audio, mungkin kalian bakal seperti ini. Karena kalian belum pernah masuk, jadi kita pakai yang ini, Continue with Google. Kenapa? Biar kita nggak usah susah-susah daftar gitu ya. Terus kalian ikutin aja apa ini term and conditionnya dicentang dan sebagainya ini di next. Terus, nah oke. Setelah itu kalian bakal masuk seperti ini. Bakal masuk seperti ini. Oh, continue with Google. Tinggal nunggu aja tuh. Kabar ya. Oke. Nah, selanjutnya aku bakal coba apa namanya contohin ke kalian. Bukan contohin dulu. Aku bakal jelasin dulu apa yang ada di dalam stable audio ini. Yang pertama, di sini terbagi menjadi tiga bagian. Di sini ada di bagian kiri, lalu ini adalah intinya promnya, lalu ada di atas sebelah kanan, ini adalah musiknya. Di sebelah kanan bawah itu ada history pembuatan kita yang udah pernah kita bikin. Itu ya. Ini aku udah bikin 4 kali, tapi yang 2 gagal. Nah, oke. Jadi di sini ada 1, 2, 3. Nah, di sebelah kiri ada lumayan banyak isiannya. Nah, aku bakal jelasin satu-satu. Di mana yang di atas sendiri ini adalah prompt atau perintahnya. Ya, perintah seperti ya kita semua pakai AI pasti bikin perintah. Kita di sini bentuk perintah teksnya. Oke. Nah, di bawahnya ini ada alat bantu ketika kita nggak tahu mau bikin musik seperti apa. Tapi di kelas ini aku haramin kalian pakai ini ya. Jangan pakai ini. Kalian harus bikin manual. Gitu. Nah, prompt library ini gunanya dia bisa mengenerate musik pakai ibaratnya template udah dibikinin. Nah, seperti ini dia otomatis ada guide-nya seperti ini ya. Ada contohnya. Nah, ketika pilih ini dia ngeprompt seperti ini, gitulah. Tapi karena kita ya hari ini masih belajar, kita jangan pakai ini. Kita pakai kekuatan insting kita. Gitulah. Selanjutnya ada model. Nah, model ini pakai yang terbaru aja, yang 2,5. Selanjutnya ada duration. Nah, duration ini yang perlu kalian tahu adalah maksimalnya 3 menit. Kalian sesuaikan di sini, bisa naikin, ya bisa turunin, bisa naikin, ataupun kalian bisa ketik satu-satu. Nah, kalau 3 dia 0, di sini 1 misalkan. Di sini ya kalian 6, 16, oke. Ataupun bisa input audio. Nah, input audio ini adalah agar stable audio ini bisa mencari referensi dari musik yang kamu kirim. Itu ya. Setelah itu silahkan kalian klik generate. Oke. Nah, sampai sini dulu ada yang ditanyakan teman-teman. Coba, ada yang ditanyakan nggak? Kalau nggak ada yang ditanyakan, coba tak tanyain kalian. Ayo, coba deh dari Kazia. Halo Kazia. Halo Kak, Nah, coba fungsinya Prom Library ini apa? itu tuh template buat lagunya Kak. Oke, keren. Oke, sip. Udah paham ya? Selanjutnya, kita bakal belajar gimana caranya ngeprom di Stable Audio. Nah, ini diperhatikan juga karena kita bakal ngeprom setelah ini. Caranya ada di sini. Nah, yang pertama, bukan. Perintah ini mengandung 3 unsur, ya, 3 besaran atau 3 apa ya, 3 konteks gitulah ya.
Yang pertama adalah kita tentukan dulu suasana dari komposisinya. Misalkan menyeramkan, agresif, atau ceria, atau sederhana, dan lain sebagainya. Ini intinya suasana yang menjelaskan tentang lagu itu ketika diputar. Kan kalian pasti bisa membedakan lagu mana yang sad, lagu mana yang ceria, lagu yang lucu mungkin ya, dan lain sebagainya. Oke, yang kedua, tentukan alat musik apa aja yang akan dipakai di musik yang kalian generate. Kalian tentukan alat musiknya. Sebutkan alat musiknya. Drum, gitar, piano, sakso mungkin, dan lain sebagainya. Oke. Yang terakhir atau yang ketiga, ini kalian bisa menentukan tempo dari lagu itu. Nah, sebenarnya tempo itu kan angka ya. Nah, karena mungkin kalian nggak tahu angkanya, nah eh, kalian bisa pakai kata-kata seperti cepat atau sangat cepat atau lambat, nah atau sedengan gitu ya, medium. Itulah cara aturannya ketika membuat prompt. Nah, sekarang aku bakal contohin cara ngepromnya. Satu aja ya. Misalkan aku mau bikin musik rock, ya. Suasana hatinya itu menggebu-gebu. Nah, ini menggebu-gebu, udah jelas. Lalu kita tentukan yang kedua, yaitu alat musiknya. Gitar, distortion. Distortion itu gimana? Distorsi. Gimana ya? Distortion. Oh ya benar, distortion. Terus piano. Mungkin apa ya? Bass. Halo, buat lagi. Nah, jangan lupa kita pisahkan dengan koma ya, guys ya. Kita pisahkan dengan koma juga. Nah, lalu temponya agak cepat. Aku coba bikinnya nggak usah lama-lama, 1 menit aja. Kita generate. Bisa nggak? Nah, aku bakal share screen yang bisa share audio. Nah, biasanya ini bisa sinyal, bisa dari servernya mereka tuh agak berat juga. Tapi banyak yang bisa kok. Oke, seperti itu. Kita tunggu aja sebentar. Nah, karena ini agak lama ya guys ya. Karena ini cukup lama, jadi mungkin kita masuk aja ke soalnya, biar gak memotong waktu. Silakan teman-teman masuk ke soal yang pembuatan suara. Oh ini, udah mulai. Aku coba play. Musiknya agak aneh ya. Padahal di sini gitar list. Oh ini.
sakit telingaku sakit. Coba. Asik kacau banget ya. Nah, itulah mungkin gimana caranya kalian bisa bikin nanti prompt yang lebih bagus. Nah, ada salah satu caranya yaitu pakai ChatGPT, guys. Nah, ini adalah salah satu cara supaya kita bisa tahu bisa mungkin lebih bagus ya. Saya ingin membuat prompt untuk kalian sambil nunggu bisa masuk ke soal dulu ya, guys. Nah, ini dia lumayan panjang. Nah, jadi kita tinggal paste ininya aja. Terus kita jadiin. Oke, sambil nunggu kita masuk ke soal. Udah pada masuk teman-teman ke soal? Udah pada. Udah. Oke, kita kerjakan bersama-sama seperti biasa. Apa tiga kategori audio yang bisa dibedakan? Ada yang tahu? Ada yang tahu, guys? Irama. Irama. Emang ada irama tadi? Enggak dong. Coba, ada lagi irama. Tadi ada tiga di Musik. materi. Hah? Apa? Musik. Oke, musik. Oke. Yang lain? Efek suara. Oke, efek suara. Gitu dong. Kamu tuh serius lah. Suara. Ah, Suara. Nah, sebenarnya semua kelas pasti jawabnya suara, guys. Tapi nggak tahu di sini kenapa musingan. itu pidato namanya. Pidato tuh yang percakapan. Jadi jawabannya adalah musik, efek suara, dan pidato. Nomor satu. Nomor dua, apa kesulitan dalam mempersepsikan musik yang dihasilkan? Yang mana jawabannya? A, B, C, D. Kita dengan cepat menyadari Oke, keren. ketidakaturan. Sip. Terima kasih, Rizky. Nomor Udah tiga, salah. aku kira kamu bisa beneran, Kiki. Yang lain, coba. Pernyataan mana yang mencerminkan keadaan terkini jaringan saraf dalam generasi suara? Ini Dimas ada nggak? Halo Dimas. Halo Dimas. Halo Dimas. Coba nih. Loh, Dimas ini yang mana ya? Aryas Setia. Oh, Dimas ini ya. Oh, di sini nggak ada Dimas. Oke, ini yang mana teman-teman? Pernyataan mana yang mencerminkan keadaan terkini jaringan saraf dalam generasi suara? Meskipun jaringan saraf yang ada dapat menghasilkan musik yang cukup bagus. Oke, namun masih perlu ditingkatkan. Oke, sip. Yang keempat, silakan. Ini deh aku jawabin aneh. Tentukan suara dari komposisi tersebut, benar nggak? Benar ya. Jelaskan secara spesifik dan mendetail mengenai suara yang diinginkan. Benar atau salah?
On mic, Rizky on mic. Benar. Nah, gunakan metafora yang kompleks. Salah. Lah, gunakan deskripsi yang paling abstrak dan puitis. Eh, yang lain mungkin, yang lain bisa on mic juga yang lain. Jonathan mungkin, Gajia, Deva, Dimas. Gunakan deskripsi yang paling abstrak dan sepuitis mungkin itu benar atau salah teman-teman. Halo, jawab aja guys. Kayaknya benar. Kenapa tuh? Kok bisa benar? Menurut kamu? Kenapa? Gak tahu ngasal. Ngasal ya. Gak apa-apa. Yang penting, ya, makasih apa Jonathan. Sebenarnya menurut aku kurang tepat guys, karena paling abstrak dan puitis mungkin. Kita nggak perlu abstrak dan puitis ya. Yang penting sesuai dengan apa yang kita inginkan. Gitu. Lalu gunakan frasa pendek yang dipisahkan dengan koma, ya atau tidak. Contohnya tadi seperti ini. Jadi apakah itu iya atau tidak? Gunakan frasa pendek yang dipisahkan dengan koma. Halo? Deva deh, Deva. Gimana Deva menurut kamu? Halo Deva? Halo Deva? Kenapa, Mister? Yang gunakan frasa pendek yang dipisahkan dengan koma menurut kamu benar atau salah? Kenapa? Nggak, tar, tar. Kenapa, Mister? Gunakan frasa pendek yang dipisahkan dengan koma menurut kamu benar atau salah? Saya, saya tadi jawabnya apa ya? Tar, bentar ya, Mister. Ya, benar. Benar ya. Sip. Ya, Tentukan tempo. tentukan tempo. Benar. Nah, alat musiknya. Apa? Tentukan alat musiknya. Ya, ya, benar. Jelaskan semua nuansa. Ya, Jelaskan. ya, ya. Ya, abaikan konteks. No, 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 Oke, sip. not good. Apakah benar? Sip, benar ya. Nah, nomor 5, silahkan kalian kerjakan. Ini ada ininya ya. Harus kalian pilih salah satu. Silahkan dikerjakan. Ya, coba dengerin. Apakah lebih bagus atau tidak? Kita pakai ChatGPT. Nah, ini bagus ya. Nah, itu perbedaan musiknya yang dipakai ChatGPT. Ini lebih bagus ya, guys. Oke, silahkan kalian mengerjakan. Kalau ngerjakan sambil share screen ya, guys ya. Biar aku tahu pekerjaan kalian.
Keren banget tuh kamu John. Udah, Mister. Oke, keren keren keren. Lagumu keren. Oke, boleh di stop share screen deh. Mungkin buat yang lain juga kita bisa istirahat dulu ya. Istirahat dulu selama 7 menit. Jadi sampai jam 15 sorry, 17.03 gitu ya. Tekan istirahat dulu.
Woi, balik guys. Yuk, on can. Jonathan, Najia, Rizky, on lagi yuk. Halo guys, on lagi. Sip. Oke, kalau gitu kita lanjutkan untuk darinya ya. Sudah pada selesai atau belum yang tadi, teman-teman? Selesai, kita lanjutkan. Nah, sesuai yang tadi, kenapa kita harus membuat suara ya, di dalam game? Padahal kita kan pakai game teks ya. Apa hubungan suara dan gambar? Nah, jadi suara sama gambar itu akan bekerja sama untuk menciptakan pengalaman bermain permainan yang lebih mendalam, gitu ya. Jadi feel-nya bahkan lebih terasa ketika ada musiknya. Nah, dalam hal apa suara membantu kalian memahami sebuah gambar? Yang pertama adalah suasana. Suara dapat menciptakan suasana di sekitar sebuah gambar. Contohnya, ketika kalian membuat ada gambar seperti ini, pasti musiknya adalah musik-musik yang teduh gitu ya, musik yang enak, yang bikin tenang, damai, mungkin ada suara kicauan-kicauan burung gitu ya. Yang bakal bisa membuat gambar ini semakin deep gitu. Selanjutnya ada suasana hati. Nah, kita juga bisa menggambarkan suasana hati yang sedih atau yang senang atau yang sedang eh, ya semacamnya lah, marah mungkin, kaget. Kita juga bisa membuat gambar itu semakin menggambarkan secara jelas yaitu dengan musik gitu ya. Yang ketiga yaitu persepsi. Nah, soalnya dapat memberikan respon emosional pada penonton yang memperkuat persepsi terhadap gambar. Misalnya, suara melodi yang sedih dapat membangkitkan empati terhadap tokoh dalam sebuah potret. Sementara musik yang dinamis dapat menimbulkan ketertarikan yang menggugah dalam adegan pertempuran. Oke, lalu memilih perintah yang tepat untuk menghasilkan suara yang sesuai bukanlah tugas yang mudah. Tadi kalau misalkan sebenarnya kalau kita nge-prompt sendiri ya itu tadi susah karena hasilnya bakal belum sesuai gitu ya. Tapi tadi kita udah pakai salah satu hack gitu ya. Kita pakai ChatGPT untuk membuatkan prompt. Nah, jaringan saraf tiruan dapat membantu dalam hal ini. Suara dan gambar. Jaringan saraf tiruan yang mengubah gambar menjadi audio bekerja dengan prinsip pembelajaran mendalam, menggunakan algoritma kompleks untuk membandingkan karakter visual dan audio. Jadi intinya adalah kita bisa membuat musik dari gambar. Gimana caranya? Yang pertama adalah mengubah matriks pixel ke di mana setiap pixel mewakili titik dengan warna tertentu. Yang dari awalnya seperti ini, dia bakal sebenarnya menjadi pixel yang dia mewakili warna. Yang kedua adalah fitur visual kunci, seperti bentuk, warna, dan tekstur terekstraksi dari gambar untuk dia mempresentasikan jejak visualnya. Nah, dengan cara buatan melihat gambar dengan menggunakan alat khusus yang disebut filter. Nah, di filter ini banyak bagian-bagiannya, yaitu ada filter tepi, filter tekstur, filter warna, dan filter bentuk. Nah, ini ya, 1, 2, 3, 4. Filter tepi ini peka terhadap perubahan warna yang tajam dan berfungsi untuk mengungkapkan tepi objek dalam gambar. Yang kedua ada tekstur, ya intinya dia bakal
melihat teksturnya, apakah itu kayu, batu, atau kain, atau sebagainya ya. Nah, filter warna ini dia melihat warna apa yang di situ. Kalau ada filter bentuk, dia bakal melihat dari karakteristik geometris dan mengungkapkan bentuk objek dalam gambar. Nah, lalu tahap ketiganya adalah dari filter itu jadilah audio. Nah, yang kedua ini kita bakal pakai yang namanya Remusic. Nah, ini kita nggak perlu login, kita tinggal klik aja di sini. Di sini ya, ada Remusic AI. Nah, di sini kalian bisa masukkan gambar yang klik upload. Nah, pilih gambar. Oke, ini. Durationnya aku mau. Nah, ini maksimal 16 detik. Jadi kita coba 12 detik aja. MP3. Generate. Nah, ini agak lumayan lama. Jadi intinya cuma seperti itu. Kalian silakan nggak upload gambar terserah yang kalian pingin ya di sini. Itu nanti bisa generate suara. Itu teman-teman. Udah sih. Itu aja. Ada pertanyaan teman-teman? Harusnya nggak ada ya. Karena itu sangat simpel. Kalau nggak ada, kita bisa masuk ke dalam soal. Yang kedua, silakan aku tunggu selama 1 menit untuk masuk ke dalam soal. Kita kerjakannya bersama-sama ya guys ya, jangan kerjakan sendiri-sendiri. Kita bekerjakan sama-sama supaya benar. Oke, nomor satu. Suara apa yang membantu menciptakan suasana tenang dan damai di satu lanskap? Suara bel atau iya atau tidak? Tidak, Kak. Tidak. Suara aliran sungai? Iya, Ya, Kak. Ya. Suara ya, geraman binatang liar? tidak, ya, Tidak. Tidak. Loh, siapa yang bilang ya? Siapa yang bilang ya? Siapa yang bilang ya? Suara geraman binatang itu bikin tenang ya? Kamu kalau dengar suara harimau, tenang ya? Terus ada suara sirine? enggak, Ya. Suara gemerisik dedaunan? ya, Ya. Klakson Ya. mobil? enggak, Ya. Suara angin? ya, Nah, Ya. aku pikir iya juga, tapi mungkin di sini maksudnya angin puting beliung ya guys ya. Jadi dia nggak tenang. Jadi jawabannya adalah dua aja. Kalau angin nggak masuk. Mungkin di sini maksudnya angin puting beliung mungkin ya. Jadi dia nggak masuk. Yang kedua, cocokkan gambar, cocokkan nomor tahap konversi. Nah, tadi ada konversi-konversi nih. Tahap pertama apa tadi? Ada yang ingat? merubah gambar Mengubah. menjadi pixel, Sip. Tahap dua. ekstraksi fitur visual. Oke, yang ketiga pasti adalah membuatnya menjadi suara. Seperti ini ya teman-teman ya. Tahap satu adalah menjadikan pixel, yang kedua adalah ekstraksi fitur visual, yang ketiga mengonversi ke model suara. Yang ketiga, bagaimana gambar diubah menjadi audio. Gambar diubah menjadi matrix pixel, filter khusus untuk tepi, tekstur, warna, bentuk, menganalisis gambar, dan yang paling Paling atas ya. Oke, sip. Jadi silahkan kerjakan nomor 4. Kalian klik Remusic ini untuk masuk ke dalam Remusic, terus kalian upload gambarnya. Udah, kumpulkan kalau sudah selesai. Aku tunggu sampai 17.25. Silakan sambil share screen.
Mister, caranya nambahin gambar gimana? Gimana? Oh, kamu jangan login. Kamu klik aja yang di situ, yang di soal. Coba, kamu bisa nggak klik yang di soal? Ke bawah, ke bawah. Oh, nggak ada ya? Tadi aku pencet ini, workspace, terus Nah, buka ke situ. coba tak kirimin aja. Linknya pakai yang aku kirim di chat ya. Teman-teman linknya pakai yang aku kirim di chat ya. Mister, Ya, gimana? apa namanya itu? Ini saya eh, di stable audio ini masih stuck, Mister. Dia tuh dibilang you have exceed your pending generation limits of one. Eh, Please kamu share wait screen aja, for share your. screen, share screen. Oke. Tar. Tapi kalau lihat kamu dari tadi tuh kayaknya kamu kena limit sih. Soalnya limitnya 10. Enggak kok. Coba ke atas. Saya baru pakai 9. Saya baru pakai satu, Mister. Kayaknya sehari Nih. satu deh. Oh, dia nggak bisa bikin banyak dalam waktu yang dekat. Kamu kumpulin aja yang itu. Soalnya saya udah ngeprom kayak gini detail gitu. BPM-nya udah. Oke. Itu harus nunggu beberapa saat kayaknya. Kenapa? At- Kayaknya harus nunggu beberapa saat. Kalau kamu pengen cepat, coba kamu ganti akun aja. Boleh nggak, Mister, pakai. Ini harus bikin musik ya, Mister. Nggak boleh. Cuman kayak tadi gitu. Kayak apa? Ini bikin musiknya harus di sini ya. Kamu pakai apa? Kalau nggak pakai ini. Saya cari aja di ChatGPT. Siapa tahu ada hal yang Eh, apa namanya itu app music yang nggak apa-apa. lebih. Yang penting kamu ngikutin tiga itu tadi. Saya pilih salah satu ceritanya kan. Kamu mau pakai cerita yang mana? Ah, Kamu mau pakai cerita yang mana? pakai yang itu yang apa namanya itu, lupa lagi namanya, fantastis. Oh, fantastis. Oke, oke. Nggak apa? Sudah, Mister. Oke, ditutup yang lain ya.
Mister, saya izin ini apa namanya itu izin ke bawah, Mister. Saya mau nyalain lampu. Halo guys, mana udah pada selesai atau belum? Sudah. Yang lain, yang lain. Kamu lagi ngerjain yang apa itu? Siapa? Eva. Oke deh, karena ini udah jam ke 17.25, kita balik lagi ke Zoom. Bisa di-stop dulu. Oke, coba kita simpulin dulu ya. Ada dua hal yang kita pelajari hari ini. Kita bisa disimpulkan. Yang satu kajian deh. Yang tadi materi pertama kita belajar apa? Halo, kasih ya. Ngelak nih kayaknya kasihan ya. Buat putus gitu kan ya. Dari Dimas deh. Halo Dimas. Ya, Mister. Silakan kamu jelasin tadi apa yang kamu lakukan di tugas pertama. Ini Mister bikin musik, Mister. Kayak bikin musik pakai. Pakai stable audio. Berarti kan ada eh, tiga langkah untuk membuat drum ya. Tiga langkah. Apa aja tadi tiga itu? Pertama, menentukan suara. Oh, suaranya, Mister. Eh, ininya apa gayanya tuh mau gimana, Mister? Sama pakai alat musik apa? Yang kedua alat musik. Yang ketiga Yang ketiga tem template, Mister. apa tem apa Nggak tahu, Mister, lupa. Tadi saya kan ketahuan, Mister. tempo. Yang ketiga adalah tempo. Oh, Jadi itu. tempo itu kecepatan dari musiknya ya. Nah tadi teman-teman ada yang kesulitan nggak di nah, itu mungkin apa kesulitan yang dihadapi? Ada nggak? Ada. Sekarang materi yang kedua. Nah materi kedua kita tadi belajar apa teman-teman? Dari Jonathan. Yang kedua tadi kita belajar apa? Jonathan.
Halo, Jonathan. Ya, Tadi yang kedua kita belajar apa? Materi kedua. Yang barusan banget kerja. membuat lagu dah pakai gambar. Itu sangat simpel ya. Oke. Kan ada yang kesulitan juga atau enggak? Aman ya? Oke, kalau aman berarti nggak ada pertanyaan apa? Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman? Yang lain? Yang dibahas, ada lagi? Oke, nggak ada ya. Kalau gitu berarti hari ini udah selesai, terus minggu depan kita bakal membuat musik pakai stable audio lagi. Kayak apa ya? Iya sih, masih pakai stable audio sih. Terus nanti lagunya bakal kita masukin ke dalam Twine. Nah, jadi disiapkan juga Twine-nya minggu depan ya, teman-teman ya. Oke, seperti itu. Kalau nggak ada pertanyaan, kemarin kita tutup pembelajaran hari ini. Selamat istirahat teman-teman. Mungkin malam mau belajar, istirahat dulu, makan dulu, jaga kesehatan ya guys ya. Oke, selamat malam teman-teman. Terima kasih, Mister. Yuk. Terima kasih, Mister.